Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan saudara? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Pada malam hari ini, kita boleh sama-sama bersyukur karena kita dapat meluangkan waktu kita untuk menghadiri malam puji dan doa perdana di bulan Maret ini. Namun sebelum itu, saya mengundang kita semua untuk melihat perjalanan kita selama 1 tahun. Di mana perjalanan kita selama 1 tahun ini berada di tengah situasi pandemi COVID-19. Banyak hal yang kita lalui. Banyak ketidakpastian yang kita hadapi. Rasa kekhawatiran, ketakutan, dan pergumulan selalu ada di benak kita. Namun saya yakin kita bisa berada sampai di titik ini bukan karena kekuatan kita sendiri, namun karena pertolongan Tuhan yang menyertai kita sehingga kita bisa ada sampai di sini. Terkhusus pada malam hari ini, Tuhan masih mau memberikan kita kesempatan untuk dapat belajar dan mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mengawali malam puji dan doa hari ini dengan menaikkan pujian, Kecaplah dan Lihatlah. Kami bawa hati kami, hidup kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik untuk selama-lamanya. Dan kami nyatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Untuk selama-lamanya kasih-Mu ada bagi kami Tuhan. Mari dimanapun saudara berada, sama-sama kita mau nyatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu, Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi, memelihara hidupku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari sama-sama kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, memelihara hidupku,
selamanya, 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 oh, selamanya. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara kita satukan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, pada malam hari ini kami bersyukur karena kami boleh menghadiri malam puji dan doa. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu, berikanlah kami hati yang rindu untuk mendengarkan, untuk melakukan firman yang akan disampaikan oleh pembicara pada malam hari ini. Inilah doa kami serahkan seluruh kegiatan dan rancangan malam puji dan doa dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada saat ini kita sedang memasuki masa persiapan untuk Prapaskah. Dan pada malam hari ini kita diajak untuk merenungkan suatu peristiwa, yakni Petrus menyangkal Yesus yang akan dibawakan oleh Saudara Hebron. Dan maka dari itu saya mengajak untuk kita semua mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Berikanku Hati. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang Tuhan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu.
Shalom jemaat dikasih Tuhan, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa memohon penyertaan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur malam hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Berikan kami hikmat untuk memahami, terlebih berikan kami kekuatan untuk melakukannya. Tolonglah hamba-Mu Tuhan, biarlah kebenaran saja yang keluar dari mulut bibirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, di dalam rangka Prapaskah, ya, dalam bulan-bulan ini, saya ingin mengajak kita mendiskusikan satu bagian firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 54 sampai ayat yang ke-62. Lukas 22 ayat 54 sampai 62, sebuah kisah yang tidak asing bagi kita, tapi kita akan menggalinya bersama. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-ngamatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal. Katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang melihat dia lalu berkata, "Engkau juga salah seorang dari mereka." Dan Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan." Seketika itu juga sementara ia berkata berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikian firman Tuhan yang melandasi pertemuan kita pada hari ini. Jemaat dikasih Tuhan, kalau misalnya ditanya di dalam kehidupan kita, sesuatu hal apa yang membuat kita itu menjadi sangat sedih karenanya? Hal-hal apa saja yang bisa membuat kita itu terpuruk dan sedih? Coba pikirkan sejenak hal ini. Mungkin ada beberapa hal di dalam pemikiran Bapak Ibu sekalian. Sebuah lembaga survei pernah melakukan sebuah survei. Hal-hal apa saja yang bisa membuat orang itu menjadi sangat terpuruk dan sedih sekali. Lalu muncullah 4 hal yang bisa membuat seseorang itu sedih. Karena kita tidak punya banyak waktu untuk membahasnya, salah satu dari 4 itu, hal yang membuat orang sedih adalah pengkhianatan. Pengkhianatan itu membuat seseorang sangat sedih. Kenapa? Karena seringkali pengkhianatan itu dilakukan oleh orang yang dekat dengan kita dan tidak dilakukan oleh musuh. Justru pengkhianatan dilakukan oleh orang yang dekat dan kita kasihi. Maka itu menjadi suatu hal yang sangat menyedihkan dan menyakitkan. Ya, beberapa waktu ini kalau kita baca berita di koran, segala sesuatunya ya, ada banyak pengkhianatan ya, yang dilakukan oleh banyak artis ya dengan pasangannya. Bahkan ada istilah-istilah yang baru seperti pelakor dan segalanya. Itu membuat sedih sekali, membuat seseorang itu terpukul. Pengkhianatan seringkali terjadi sama orang yang dekat dengan kita dan yang kita cintai. Dan itu sangat melukai hati kita. Jemaat dikasih Tuhan, kalau kita membaca tentang teks ini adalah salah satu pengkhianatan yang terjadi di dalam Alkitab. Kita melihat ini berada di dalam bagian akhir dari kisah perjalanan Yesus. Pada waktu itu, Yesus itu sedang ditangkap dan dia dibawa ke rumah imam besar. Petrus, seorang murid yang sangat dekat dengan Yesus, diam-diam dia juga mengikut Yesus. Kenapa dia diam-diam? Karena dia tidak mau ketahuan dengan orang lain. Lalu pada saat Yesus diadili di rumah imam besar, Petrus itu duduk di antara orang-orang yang juga ada di sana. Ketika Petrus ada di sana, karena Petrus ini seringkali mengikuti Yesus, maka wajah Petrus ini bukan wajah yang asing lagi bagi banyak orang. Banyak orang yang mulai mengenali siapa Petrus ini. Lalu dimulai dari seorang hamba perempuan. Perhatikan Alkitab mencatat seorang hamba perempuan. Hamba perempuan artinya adalah seorang budak perempuan pada waktu itu. Seorang budak berkata kepada orang lain, "Loh, ini kan orang yang selalu bersama dengan Yesus yang diadili di depan.
Perhatikan, Petrus waktu mendengar kata itu, dia sangat takut sekali. Respon dia apa? Dia berkata, tidak, aku tidak kenal dia. Lalu selang beberapa waktu lama kemudian, ada seorang lagi yang mengenali muka Petrus. Dan berkata, loh, orang ini tuh dari Galilea. Lalu Petrus di dalam ketakutannya dia berkata, tidak, aku tidak mengenal dia. Di dalam Lukas ditulis 1 jam kemudian, artinya ada selang waktu yang cukup lama di mana Petrus duduk di sana bersama dengan orang-orang itu. Ada orang yang menyadari lagi bahwa Petrus ini adalah murid Yesus. Lalu orangnya berkata, pasti kamu adalah orang yang selalu mengikuti bersama dengan Yesus. Alkitab mencatat bahkan di Injil lain, Petrus itu sampai bersumpah, sumpah, aku tidak kenal dia. Gimana kasih tahu? Coba kita berhenti sampai di sini dulu. Mengapa Petrus itu ditanya 3 kali berkenaan dengan apakah engkau ini kenal atau pengikut dari Yesus? Dan sebanyak 3 kali sesuai dengan pertanyaannya, 3 kali juga Petrus menyangkal dan menolak hal itu. Padahal kalau kita tahu, Petrus itu bisa dikatakan orang yang sangat dekat dengan Yesus. Ya, kita tahu ada 12 murid Yesus. Dan dari 12 murid itu pun ada 3 murid yang sangat dekat dengan Yesus, Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Bahkan Petrus itu mengalami banyak mujizat bersama dengan Yesus. Salah satunya yang mujizat yang hanya Petrus alami dan tidak ada murid lain yang mengalami adalah Petrus berjalan di atas air. Kenapa? Petrus yang begitu dekat dan mencintai Tuhan, yang sangat dicintai oleh Tuhan. Ketika ditanya pertanyaan bahkan oleh seorang budak perempuan, dia sangat takut dan dia menyangkali kedekatannya dengan Yesus. Ini adalah sebuah tanda tanya besar. Mengapa demikian? Coba kita menganalisa. Pertama, mungkin karena Petrus takut. Bapak Ibu, seseorang ketika mengalami satu ketakutan, wajar dia melakukan namanya sebuah pertahanan diri. Ya. Kenapa Petrus takut? Kalau misalnya orang tahu bahwa Petrus ini adalah pengikut Yesus, pasti dia akan juga disiksa, sebagaimana Yesus juga disiksa. Petrus takut. Wajar. Jadi kalau misalnya Petrus itu melakukan sebuah pertahanan diri, sehingga dia itu ingin melindungi dirinya dari rasa sakit. Kita juga tahu ya, Petrus itu adalah seorang yang impulsif. Impulsif itu apa? Seringkali itu bertindak sesuai dengan nalurinya dan instingnya. Langsung dengan cepat begitu. Contoh, ya, ketika Yesus mau ditangkap, apa yang dilakukan Petrus? Petrus mencoba membela Yesus dengan cara dia mengambil pedang, memotong salah satu telinga dari tentara itu. Gak pakai pikir panjang, dia langsung melakukannya. Itu adalah impulsif. Jadi yang dilakukan Petrus bisa saja itu adalah sebuah tindakan yang impulsif. Yaitu dia takut. Dia akan mengalami satu penderitaan. Dan untuk melindungi dirinya, dia melakukan tindakan berbohong. Berbohong atau menyangkali lebih tepatnya. Menyangkali Yesus. Daripada saya tersakiti, lebih baik saya menyangkali dia. Apalagi yang kita bisa pikirkan? Mungkin itu salah satu hal dari Petrus. Itu adalah sebuah hal yang manusiawi ya. Kalau kita juga misalnya ada hal-hal tertentu yang kita sedang terancam, naluri kita tuh suka muncul sebagai bentuk pertahanan kita. Petrus juga mengalami hal demikian. Tapi apakah hanya sekedar itu? Kalau kita gali lebih dalam, mungkin itu salah satu faktornya karena kepribadian Petrus itu demikian. Tapi kalau kita gali lebih dalam, mungkin kita menemukan sesuatu hal yang lebih menarik lagi tentang diri Petrus. Selama ini Petrus mendengar pengajaran yang sangat dekat dari Yesus. Selama ini Petrus itu melihat mujizat dari Yesus itu muka dengan muka. Banyak hal mujizat yang hanya dilihat oleh Petrus. Tapi mengapa orang yang begitu dekat dengan Yesus sampai 3 kali dia menyangkali Yesus? Setelah saya berpikir hal ini, saya mencoba mengaitkan dengan perumpamaan Yesus tentang penabur. Ya, perumpamaan Yesus tentang penabur. Kalau kita melihat perumpamaan Yesus tentang penabur, penabur itu ada 4 tanah ya, di pinggir jalan, tanah yang berbatu, tanah yang berduri, dan tanah yang subur. Dan waktu saya melihat ini, saya melihat kemungkinan besar pada waktu itu ya, pada waktu sebelum Yesus disalib,
Karena kita tahu kisah berikutnya Petrus luar biasa sekali. Tapi pada waktu itu, kemungkinan besar hati Petrus adalah seperti tanah yang penuh dengan semak duri. Dia ditaburi oleh firman oleh Tuhan. Dia diberikan firman oleh Tuhan. Tumbuh nggak? Tumbuh. Tapi kita ingat, di perumpamaan itu, semak duri itu menunjukkan sebuah apa? Sebuah ancaman, sebuah kekhawatiran, sebuah hal-hal yang menakutkan dari dunia ini. Dan ketika iman itu berusaha tumbuh, dan hati Petrus seperti tanah yang di tengah duri itu, jadi ketika ada ancaman, imannya menjadi ciut dan mundur. Itulah mengapa kita tidak heran Petrus itu melakukan hal demikian. Karena mungkin pada waktu itu, hatinya itu masih seperti tanah yang penuh dengan semak duri, penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, penuh dengan hal-hal yang ketika ancaman datang, dia itu tidak berani menghadapinya. Dan dia memutuskan untuk mundur. Itulah yang terjadi oleh Petrus. Ketika ancaman hadir, dia nggak berani menghadapinya dengan iman. Justru dia takut dan dia memilih untuk menyangkali Yesus. Ternyata orang yang dekat dengan Yesus pada waktu itu ternyata belum sepenuhnya mengalami pertumbuhan yang sejati di dalam Tuhan. Sehingga ketika ancaman datang, ternyata banyak kekhawatiran dan ketakutan dalam diri Petrus. Kisah tidak berhenti sampai di situ. Kita melihat ada sebuah hal yang menarik. Di ayat 61, ketika Petrus 3 kali menyangkal Yesus, Lukas dengan sangat detail dan bahkan dengan sangat detail menggambarkan apa yang terjadi di sana. Dan bahkan ini juga ada di film The Passion of the Christ. Kalau Bapak Ibu pernah menonton, itu digambarkan sekali di film itu. Ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Setelah 3 kali Petrus menyangkal. Bapak Ibu cuma dikasih Tuhan, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Itu seperti begini. Seperti awalnya Tuhan sedang menderita. Dia sedang diadili oleh imam besar. Lalu ketika Petrus 3 kali menyangkal, Yesus itu langsung menoleh ke arah Petrus dan menatap mata Petrus. Ini laksana kita sebagai seorang orang tua. Ketika anak kita melakukan kesalahan, kita langsung menatap dia dengan penuh kesedihan. Sekarang bayangkan, bagaimana tatapan Yesus kepada Petrus? Petrus adalah orang yang sangat dekat dengan Yesus. Bagaimana tatapannya? Saya yakin tatapan Yesus kepada Petrus penuh dengan kekecewaan. Yesus sangat kecewa dengan apa yang terjadi dengan Petrus. Menjadikan sekali. Sekarang kalau kita menjadi Petrus, waktu kita melihat Tuhan memandang kita ketika kita melakukan dosa terhadapnya, apa yang akan terjadi dengan diri kita? Tentu kita akan sedih, bukan? Karena kita telah mengkhianati orang yang paling mencintai kita di dunia ini. Itulah yang terjadi oleh Petrus. Ketika dia melakukan kesalahan, mata Yesus memandang dia. Dan dia melihat mata itu penuh dengan kasih, tapi di dalamnya juga penuh dengan kekecewaan. Karena kita telah mengkhianati dia. Maka dari itu Alkitab mencatat, Petrus waktu melihat mata Yesus, dia sadar dan dia tidak kuat menahan kesedihan. Lalu dia pergi keluar dan menangis dengan sangat sedihnya. Petrus sadar bahwa dia telah melukai hati Tuhan. Cuma dikasih Tuhan, mungkin kita berpikir kita tidak pernah seperti Petrus sampai menyangkali Yesus secara terang-terangan di dalam dunia ini. Tapi mungkin hidup kita itu sesungguhnya tidak jauh beda dari Petrus. Apakah hati kita ini jangan-jangan seperti Petrus, hati yang seperti tanah yang penuh dengan semak duri? Ketika ancaman datang, kita jadi menyangkali iman kita kepada Tuhan.
Ketika ancaman COVID datang, ketika ancaman keuangan datang, ketika begitu banyak penderitaan, ketika begitu banyak ketakutan, apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Atau kita menyangkali imannya? Apa contohnya? Di dalam pekerjaan, kalau misalnya kita ingin naik gaji, naik jabatan, apakah kita memanipulasi banyak hal di dalam pekerjaan kita? Apakah kita berbohong? Apakah kita mencuri? Apakah kita mengkorupsi? Ataukah kita melakukan suatu hal yang lain? Yang sesungguhnya itu menyangkali iman kita, bukan? Ataupun ketika ancaman datang atas nama iman kita, apakah kita memilih untuk berbohong? Atau jangan-jangan kita seperti Petrus, yang katanya kita dekat dengan Tuhan, yang katanya kita hidup mencintai Tuhan, tapi ada banyak sekali di dalam aspek kehidupan kita yang menunjukkan bahwa kita tidak sungguh-sungguh cinta Tuhan. Hari Sabtu dan Minggu mungkin kita pelayanan di gereja, tapi hari Senin sampai Jumat, hidup kita itu seperti orang dunia. Bukankah itu salah satu bentuk penyangkalan juga terhadap Tuhan? Bukankah dosa itu adalah salah satu bentuk pengkhianatan terhadap Tuhan? Kalau Tuhan sudah tebus dosa kita, kalau Tuhan sudah menyelesaikan dosa itu di atas kayu salib, masakan kita tetap mau hidup di dalam dosa? Kalau kita tetap mau hidup di dalam dosa, itu menjadi suatu hal yang berbahaya sekali. Kita tidak menjaga diri kita. Kita terus-menerus mengecewakan Tuhan. Bahkan kita tuh mengkhianati pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bayangkan itu, saudara. Namun sayangnya kita tidak seperti Petrus, yang secara langsung melihat mata Tuhan itu memandang kita waktu kita selesai melakukan dosa. Kalau kita sadar sebenarnya Tuhan ada di mana-mana, dan mata Tuhan memandang kita ketika kita sedang melakukan dosa, mungkin hati kita akan seperti Petrus, yang begitu menyesal dan sedih akan segala perilaku dosa yang kita lakukan. Tapi sayangnya kita seringkali nggak menyadari, karena Tuhan nggak sungguh-sungguh menunjukkan matanya melihat kepada kita. Tapi sesungguhnya kita tahu bahwa Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Ada salah satu istilah di dalam teologia, yaitu coram deo, yaitu mata Tuhan itu begitu dekat dengan kita. Bahkan dia itu berdiri muka dengan kita. Kalau Tuhan ada muka dengan kita, kalau kita menyadari itu, seharusnya ketika kita berbuat dosa, kita tuh begitu sedihnya. Kita tuh nggak mau mengecewakan Tuhan. Itu. Nah, apalagi di dalam memasuki masa prapaskah ini, kita akan menyelami pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Sudahkah kita sadar akan kelemahan-kelemahan kita? Seperti Petrus, seharusnya dia sadar dengan kelemahannya yang gampang impulsif, yang ketika ada ancaman datang, dia itu bertindak sesuatu hal dengan gegabah. Mestinya dia sadar akan hal itu. Tapi sayangnya dia nggak sadar, dia baru sadar setelah dia melakukan dosa. Nah sekarang pertanyaannya, kita sadar nggak akan kelemahan-kelemahan kita? Kelemahan-kelemahan yang bisa membuat kita itu jauh dari Tuhan. Kelemahan-kelemahan yang bisa membuat kita itu menyangkali iman kita kepada Tuhan. Kita harus hati-hati. Beberapa waktu lalu ada seorang hamba Tuhan besar, ya, yang sudah dipanggil Tuhan. Tapi ya orang berpikir dia finishing well. Tapi beberapa waktu belakangan ini ada sebuah berita yang mencengangkan, bahwa dia ternyata hidup di dalam dosa. Yang mengerikan dosanya bagi banyak orang. Bukankah itu satu pengkhianatan kepada Tuhan? Kalau Tuhan melihat, bagaimana kira-kira wajahnya? Di dalam kita memasuki masa prapaskah ini, Bapak Ibu, sebelum kita menikmati perjamuan kudus bersama dengan Tuhan, sebelum kita menyelami Jumat Agung pengorbanan Yesus Kristus, sudahkah kita sungguh-sungguh mencintai Dia? Sudahkah kita sungguh-sungguh mau belajar hidup kudus di hadapan Tuhan? Sudahkah kita menyadari kelemahan-kelemahan kita? Sudahkah kita mau belajar apapun ancaman, rintangan, tantangan di dunia ini? Saya tidak akan pernah menyangkali iman saya kepada Tuhan. Dan saya akan tetap berpegang teguh pada Yesus Kristus. Apakah kita mempunyai iman yang demikian? Karena seharusnya kita yang hidup di zaman anugerah ini, yang sudah menikmati anugerah Tuhan yang indah itu, seharusnya hidup kita jauh lebih baik dari banyak orang di dunia ini. Karena Yesus Kristus telah mencintai kita begitu rupa, sudah seharusnya kita juga mencintai Dia sedemikian rupa. Mari
Maukah kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan? Mari kita berefleksi dan merenungkan hal ini di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa, tolong kami di dalam masa prapaskah ini, mungkin ada banyak kelemahan atau ancaman atau tantangan yang seringkali menggoncang iman kami kepada Tuhan. Dan mungkin seringkali membuat kami menyangkali atau menolak Tuhan dalam hidup ini. Tuhan tolong kami tidak mau mengecewakan, kami tidak mau mengkhianati Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Maka dari itu, kami mohon anugerah-Mu, penyertaan-Mu, supaya hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih firman Tuhan. Dan kami boleh berbuah lebat. Kami boleh mencintai Tuhan. Kami boleh hidup memuliakan Tuhan. Kami boleh hidup menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Sehingga ketika Tuhan melihat kami, wajah Tuhan tidak penuh dengan kekecewaan, tapi wajah Tuhan penuh dengan kebahagiaan. Karena Tuhan melihat bahwa kami adalah seorang hamba Tuhan yang baik dan yang setia. Terima kasih Tuhan. Mohon berkat-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pada malam hari ini kita diingatkan bahwa mungkin sebagai pengikut Tuhan, kita seringkali menyangkal Tuhan melalui perbuatan kita yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kita juga diingatkan bahwa seharusnya kita hidup jauh lebih baik karena kita telah menerima anugerah dari Tuhan. Mari dengan kerendahan hati kita meresponi firman Tuhan dengan menaikkan pujian, ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada
Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, pada saat ini kita mau sama-sama menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama kita doakan untuk bangsa, negara, dan gereja, terutama dalam persiapan dan proses vaksinasi COVID-19. Lalu yang kedua kita doakan juga untuk tim medis yang sedang berjuang. Lalu yang ketiga kita doakan untuk para pasien yang terpapar COVID-19. Lalu kita doakan juga keluarga yang ditinggalkan karena COVID-19. Lalu yang kelima kita doakan untuk segala pelayanan, pekerjaan, dan usaha jemaat di gereja kita di masa pandemi COVID-19. Lalu yang keenam kita doakan untuk persiapan gereja kita dalam pelaksanaan rangkaian ibadah Paskah. Lalu yang ketujuh kita doakan orang tua, anak, atau saudara mungkin dalam hal kesehatan, atau studi, atau yang lainnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, inilah pokok-pokok doa syafaat yang telah kami naikkan. Biarlah doa pada malam hari ini Engkau dengar dan Engkau yang bertindak sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami dengan penuh permohonan. Kami telah berdoa memohon ampun atas kesalahan dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara, malam puji doa kita sudah selesai. Dan untuk menutup kegiatan kita pada malam hari ini, mari kita menaikkan pujian Apalah Arti Ibadahmu sebagai lagu penutup. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah
persembahan, ibadah sejati, kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, sebentar lagi kita akan mengakhiri malam puji dan doa ini. Mari kita menutupnya dengan berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur melalui malam puji dan doa ini yang boleh sama-sama menolong kami untuk semakin dekat dengan Tuhan. Biarlah melalui pujian yang kami naikkan, doa yang kami panjatkan, dan firman yang kami renungkan boleh membuat kami semakin cinta dan takut akan Tuhan. Secara khusus dalam kami merefleksikan hidup kami di masa prapaskah ini. Sudahkah sungguh-sungguh kami mencintai Tuhan dengan sepenuh hati?
Dan jika sebentar kami akan mengakhiri persetujuan ini, kami mohon berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Janganlah takut, janganlah gentar. Teruslah hidup di dalam Tuhan di tengah ancaman apapun. Karena Yesus Kristus pernah berjanji Dia akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.